beberapa waktu. Di rumah 811 Show, di sini sudah ada dua wanita cantik yang menemani kita semua. Semakin semarak memang rumah kita Semakin ini ya. semarak, betul. Nah, yang kita mau bahas nih kawan-kawan, ini adalah hipnoterapi. Kan kita juga tahu bahwa bencana Merapi baru saja terjadi bulan lalu dan banyak sekali para korban yang mengalami stres. Nah, kita ingin lagi Mentawai dan juga Wasio. Itu juga. Nah, kita ini sudah ada dua wanita cantik di sini. Yang pertama adalah Dr. Dewi Yogo Pratomo. Ini kita akan mengeksplor bagaimana hipnoterapi itu. Dan juga ada Ibu Ina Amania yang merupakan anggota DPR Komisi 8 yang turun langsung di sana. Ibu Dewi ini adalah hipnoterapis ya Pak, ya Ibu ya. Jadi berambisi membantu para korban bencana melalui kegiatan bakti sosialnya di kemarin di Merapi ya. Kesana ya? Iya, kita sudah beberapa kali mendatangi dan terakhir ini adalah melakukan terapi massal untuk menanggulangi trauma pasca bencana. Iya. Sebetulnya seperti apa sih Tapi bentar, saya potong dulu ya. Mungkin sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu tayangan berikut, yaitu bagaimana keadaan di Jogja khususnya. Kita akan lihat seperti apa di sana. Yuk. Terjadi beberapa waktu yang lalu tentu membuat rasa trauma terutama bagi mereka yang merasakan langsung kedahsyatan Merapi. Nah, saat ini saya berada di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, dan di stadion ini setiap harinya diadakan trauma healing bagi anak-anak korban Merapi. Meskipun ini difasilitasi tempat yang tidak terlalu nyaman bagi anak-anak, namun hal ini adalah hal yang cukup baik bagi anak-anak. Tujuannya sendiri sebenarnya selain untuk mengurangi kejenuhan mereka yang biasanya hanya diam di pengungsian, ini juga untuk mengurangi rasa trauma mereka akibat erupsi yang menghancurkan rumah dan kampung halaman mereka. Para guru-guru yang ada di sini menyatakan bahwa pada awalnya anak-anak yang datang ke sini ini masih merasa takut, suka menangis dan tidak bisa ditinggal oleh orang tuanya. Meskipun masih ada beberapa anak yang masih harus ditemani oleh orang tuanya, namun jumlahnya sudah cukup berkurang jauh. Dan saat ini kita akan langsung bertanya kepada salah satu orang tua dan anaknya yang sedang melakukan kegiatan trauma healing ini. Selamat pagi Ibu. Pagi. Dengan Ibu siapa? Parinem. Ibu ini anaknya kelas berapa Bu? Ini TK. Nol kecil. Ini masih harus ditemenin ya Bu ya? Iya kalau di sini, tapi kalau di sekolahnya enggak. Oh gitu. Kenapa Bu? Karena belum kenal sama teman-teman lainnya. Dari awal di sini terus ditemenin sampai sekarang? Iya enggak, kalau saya pulang enggak ditemenin, jangan ngantar kakaknya. Tapi kakaknya sekarang kan kerja. Jadi tetap ditemenin ya Bu ya? Iya. Oke, coba aku tanya ke, halo adek, namanya siapa? Ibnu. Ibnu, kenapa harus ditemenin sama Ibu? Kok Ibnu malu? Biasanya pelajarannya ngapain aja? Ya pelajaran yaitu mewarnai, terus menulis, terus ya itu gambar-gambar. Ibnu seneng nggak? Senang. Ibnu malu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nah, pemirsa, kegiatan trauma healing seperti ini adalah hal yang baik untuk memulihkan kondisi psikis anak-anak. Semoga dengan banyaknya kegiatan seperti ini akan bisa mengembalikan keceriaan dan senyum anak-anak lagi. Dari Sleman, Paskalis Iswari, Wahyu, Metro TV. Oke, terima kasih Paskalis Iswari. Memang rasanya senang sekali ya melihat anak-anak bisa tertawa kembali ya tanpa harus melihat kesedihan mereka terus-menerus. Namun tidak mudah tentunya untuk bisa membalikan mood mereka atau secara psikologis mereka bisa langsung normal kembali tentunya pasca bencana seperti ini ya Bu ya. Betul, betul sekali. Nah, di sini sebetulnya hipnosis itu bagaimana sih bekerjanya? Dewi? Jadi sebetulnya dalam bencana-bencana yang pernah lalu itu yang terpenting justru bukan pada saat mendelivery materi, makanan dan itu juga penting. Tetapi biasanya kalau setelah bencana itu mereda, yang paling penting untuk bisa memberdayakan mereka untuk bisa pulih kembali secara psikologis maupun fisik itu adalah melakukan terapi-terapi pasca bencana. Salah satunya adalah dengan hipnosis. Caranya itu sebetulnya sangat mudah. Mereka itu kita ajak bermain, kita keluarkan mereka dari kondisi pada saat ini untuk bisa
merasakan sesuatu yang baru kita berdayakan mental mereka dengan cara yang memberikan sugesti positif ke dalam alam bawah sadar mereka. Anak kecil atau untuk seluruhnya? Seluruhnya, Mas Prabu. Dewasa dan ya. anak kecil Karena juga mungkin metodenya beda-beda atau waktu kemarin karena kita melakukan hipnosis massal, kita lakukan itu dengan cara metode yang paling simpel. Jadi mereka diajak bermain, bernyanyi, lalu kita tutup dengan tadi melakukan pemberdayaan psikologis dengan memberikan sugesti-sugesti yang positif, yang simple, tapi mampu menetap di alam bawah sadar mereka. Ada Ibu Ina juga di sana sewaktu itu ya? Iya, kita kan lihat nih bagaimana sih kegiatan Ibu Ina ya, seperti apa ya kemarin ya. Oke, kita lihat dulu ya seperti apa. Pada hakikatnya hari ini alhamdulillah kita bergerak sesuai jadwal di 8.30. Tujuan kita utama adalah yaitu ke Harjo. Kali ini, Healthy Life mendapat kesempatan diundang oleh Klub Hipnosis Sehati untuk melakukan kepeduliannya dalam bentuk bakti sosial untuk para korban bencana alam Gunung Merapi di Yogyakarta. Selain memberikan bantuan berupa santunan uang dan sembako, CHS yang beranggotakan lebih dari 100 orang ini juga memberikan metode pemulihan trauma dengan cara hipnoterapi atau lebih dikenal dengan hypnohealing. Dalam wadah klub hipnosis sehati yang didirikan 2 tahun silam ini, hipnosis memiliki warna yang berbeda, sehingga menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan dalam proses terapinya. Kami Klub Hipnosis Sehati memberikan terapi trauma dengan metode hipnosis, yaitu mereka diajak bermain, diajak bernyanyi, lalu ditutup dengan hipnosis, yaitu memasukkan ke alam bawah sadar mereka mengenai sugesti-sugesti positif agar mereka bisa mampu lebih baik menghadapi cobaan ini. Tapi di balik itu, seperti Ibu Sartini yang mempunyai kebimbangan akan apa yang terjadi setelah pasca bencana. Rasanya nggak karu-karuan, mikir anak, mikir biaya sekolah, tanaman semua hilang, nggak ada yang hidup. Apa yang dialami oleh para korban orang dewasa sangat memukul kehidupan anak-anak mereka. Kebahagiaan yang harusnya terpancar dari keceriaan terganti dengan penderitaan yang belum sanggup mereka hadapi. Tapi layaknya anak, mereka belum mengerti sesungguhnya apa yang mereka alami. Gimana caranya? Tangan kiri, tangan kanan melukis huruf E kecil, tangan kiri melukis huruf B. Namun suasana hiruk pikuk di dalam pengungsian terbangun dengan sendirinya karena proses terapi. Semua peserta seolah terbawa ke alam lain, ke dunia yang penuh ketenangan untuk melupakan trauma yang dialami. Dalam proses penyembuhan trauma diperlukan beberapa faktor pendukung, yaitu menanamkan kesadaran bahwa peristiwa yang terjadi merupakan sesuatu yang tidak akan dapat dihindari dalam hidup. Pentingnya dukungan orang terdekat saat berada dalam situasi terpuruk. Memiliki makna hidup positif agar tidak larut dalam trauma dan terhindar dari makna hidup yang negatif. Hipnosis sangat bermanfaat, efektif dan efisien jika dilakukan untuk tetap bersemangat hidup, meninggalkan trauma yang menakutkan demi menatap hidup yang terus berjalan. 1, 2, 3.